Ku buat malu mereka di depan keluarga besar. Dengan aku kembalikan uang nafkah suamiku, tepat di pernikahannya dengan istri barunya. Ketika pernikahan baru mantan suaminya berlangsung megah, dia hadir dengan penuh percaya diri. Bukan untuk memberikan selamat, tapi untuk melunasi dendam yang selama ini tertahan. Dengan tatapan tajam dan langkah penuh keyakinan, dia berdiri di hadapan tamu undangan, termasuk keluarga besar suaminya. Di hadapan semua orang, dia mengembalikan seluruh uang nafkah yang pernah diberikan suaminya, menunjukkan bahwa dia sudah tidak membutuhkan apapun darinya. Penghinaan yang dia alami selama bertahun-tahun kini terbalaskan dengan cara yang elegan dan penuh harga diri, membuat pernikahan baru suaminya menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan. Like jika kamu suka melihat kisah pembalasan yang penuh keberanian. Komen apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisinya. Subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Naya. Seorang perempuan biasa yang menjalani kehidupan pernikahan yang, pada awalnya, kuanggap sempurna. Seperti perempuan pada umumnya, aku berkorban, berjuang, dan mencurahkan seluruh kasih sayangku untuk suamiku, Anton. Kami menikah 5 tahun yang lalu, di mana semua impian dan harapanku mengalir seindah sungai yang tak henti-hentinya mengalirkan air kebahagiaan. Aku adalah tipe istri yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, meski kadang itu berarti mengesampingkan kebutuhanku sendiri. Sehari-hariku diisi dengan kegiatan rumah tangga, memastikan Anton nyaman saat pulang dari pekerjaannya. Aku berhenti bekerja setelah menikah karena ingin menjadi pendamping yang sepenuhnya hadir. Uang nafkah dari Anton cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada rasa ketidakpuasan yang kian lama kian sulit kuabaikan. Anton semakin sibuk, semakin jauh, dan perhatian yang dulu begitu hangat kini terasa dingin. Aku tetap mencoba bertahan, memaklumi alasan-alasannya. Ini demi masa depan kita, katanya, setiap kali pulang larut atau melewatkan makan malam bersama. Tapi perlahan, perhatian yang semakin memudar itu membuatku mempertanyakan, apakah pernikahan ini masih seperti dulu? Ternyata, keraguanku bukan sekadar prasangka. Anton telah menyiapkan kejutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dia mulai menjauh dariku, bukan hanya secara emosional, tapi juga fisik. Kebohongan demi kebohongan terbongkar. Aku menemukan bahwa Anton telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Iya, perempuan itu adalah cinta barunya. Orang yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam pernikahan kami. Itulah momen di mana aku, yang lembut dan selalu mengalah mulai berubah. Kehidupanku selama bertahun-tahun yang kugantungkan pada suamiku, mulai berbalik. Aku bukan lagi Naya yang bisa diabaikan. Aku memutuskan bahwa jika Anton sudah memilih jalannya, aku pun harus memilih jalanku sendiri. Takdir memang telah memberiku pukulan telak, tapi aku bangkit dengan kekuatan baru yang tak pernah kutahu aku miliki. Waktunya untuk berdiri tegak, dan balasanku untuk Anton akan datang dengan cara yang tak pernah dia duga. Hari itu, di pernikahannya yang baru, akan menjadi saksi di mana aku mengembalikan seluruh nafkah yang pernah dia berikan. Tidak ada lagi ikatan. Tidak ada lagi luka yang kusimpan sendiri. Ini adalah saat di mana aku memulai kembali kehidupanku. Tanpa dia. Aku adalah Naya. Dan aku akan membuatnya mengerti bahwa kebebasan adalah hadiah yang paling berharga yang pernah aku terima dari pengkhianatannya. Kehidupan rumah tangga kami yang dulu terasa manis, perlahan-lahan berubah. Anton, yang dulu selalu bersamaku di meja makan, kini lebih sering absen. Awalnya, aku memaklumi kesibukannya. Ini demi karierku, dan demi kita, ucapnya sambil tersenyum, setiap kali pulang terlambat. Aku ingin percaya bahwa dia masih mencintaiku seperti dulu. Namun,
Hatiku tak bisa mengabaikan tanda-tanda yang mulai muncul di hadapan mataku. Aku masih ingat jelas malam itu. Suatu malam di mana aku menunggunya pulang seperti biasanya. Makanan sudah tersaji rapi di meja makan, tapi ponselnya tidak bisa dihubungi. Mungkin ada rapat mendadak, pikirku. Namun, semakin malam, kegelisahanku semakin memuncak. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Maaf ya, Nay. Aku harus lembur lagi. Jangan tunggu aku. Aku menatap pesan singkat itu cukup lama, merasakan sesuatu yang tidak beres. Ini bukan pertama kalinya Anton mengirim pesan seperti itu. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Naluri seorang istri mungkin, tapi aku memilih untuk percaya. Percaya bahwa Anton tidak akan pernah mengkhianatiku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk memberanikan diri bertanya. Aku mencoba memasak sarapan favoritnya dan menunggu di meja makan. Anton muncul dengan wajah lelah, tapi ada sesuatu yang lain dalam ekspresinya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia tampak canggung, seperti ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Mas, kamu baik-baik saja? Tanyaku, mencoba tersenyum meski hatiku sudah dipenuhi pertanyaan. Anton hanya mengangguk, mengambil secangkir kopi tanpa menatapku. Ya, cuma kerjaan yang lagi banyak aja, jawabnya singkat. Aku menahan diriku untuk tidak mendesak. Kalau kamu ada apa-apa, aku di sini, Mas. Tambahku dengan suara yang lembut. Anton hanya tersenyum tipis dan mengecup keningku. Nggak ada apa-apa, Nay. Jangan khawatir. Namun, senyum itu tidak bisa menghilangkan keraguan di dalam hatiku. Hari-hari berikutnya, Anton semakin sering pulang terlambat. Dan aku mulai merasa ada yang disembunyikannya dariku. Dia selalu sibuk dengan ponselnya. Terkadang tersenyum sendiri saat membaca pesan-pesan di layarnya. Saat kutanya, dia hanya menjawab, "Urusan kantor." Aku mencoba mengabaikan rasa curiga ini. Aku berusaha menjadi istri yang baik, mengingat semua janji yang pernah kami buat saat menikah. Tapi di dalam hatiku, aku tahu sesuatu sedang berubah. Aku merasakan jarak yang kian membesar di antara kami. Anton bukan lagi suami yang sama seperti dulu. Dia mulai tak lagi memperhatikan hal-hal kecil, seperti senyumku yang dulu selalu dia kagumi, atau sentuhan lembut yang dulu selalu hadir saat kami berbicara. Suatu hari, saat Anton pergi bekerja, rasa penasaranku memuncak. Aku memutuskan untuk melihat ponsel lamanya yang tergeletak di meja. Anton baru saja mengganti ponselnya, dan dia lupa menghapus pesan-pesan di ponsel lama itu. Jantungku berdebar kencang ketika membuka aplikasi pesan. Di sanalah kutemukan jawabannya. Percakapan panjang dengan seorang wanita bernama Clara. Dari cara mereka saling bertukar pesan, aku tahu hubungan ini lebih dari sekadar hubungan profesional. Anton berbicara dengan lembut kepadanya, dengan kata-kata manis yang bahkan sudah jarang kudengar. Mereka sudah sering bertemu, di tempat-tempat yang sama sekali tak pernah kucurigai. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh seketika. Lututku melemas, ponsel yang kugenggam hampir jatuh dari tanganku. Sakit. Begitu sakit mengetahui bahwa pria yang selama ini kucintai telah mengkhianatiku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak percaya. Anton, orang yang selama ini kuanggap segalanya, telah berpaling kepada orang lain. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Aku harus menghadapi kenyataan pahit ini. Hatiku terluka, tapi aku tidak ingin menjadi perempuan yang rapuh. Aku akan bangkit. Jika Anton memilih Clara, maka aku akan membiarkannya. Namun,
Tidak sebelum aku menunjukkan bahwa aku lebih kuat daripada yang dia kira. Hari pernikahan Anton dan Clara akan menjadi momen di mana aku akan mengembalikan semua yang pernah dia berikan kepadaku. Bukan untuk menunjukkan bahwa aku kalah, tapi untuk menunjukkan bahwa aku telah bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari pengkhianatan, dan bebas dari Anton. Dan di hari itu, semua akan melihat siapa yang sebenarnya menang. Akan ada saatnya Anton menyesali segalanya. Setelah mengetahui pengkhianatan Anton, aku memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya. Bukan karena aku takut, tapi karena aku butuh waktu. Waktu untuk menyusun rencana. Waktu untuk mempersiapkan diriku agar tetap tegar menghadapi kenyataan pahit ini. Aku tidak ingin Anton melihatku sebagai korban. Jika dia memilih jalan ini, maka aku akan memperlihatkan bahwa aku lebih kuat daripada yang dia kira. Aku ingin membuat momen balas dendam ini menjadi sempurna, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keanggunan dan harga diri. Hari-hari berikutnya, aku menjalani rutinitas seperti biasa. Aku memasak sarapan, membersihkan rumah, dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Anton tetap pulang terlambat dan terus beralasan tentang pekerjaan. Dia tidak tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Di dalam hatiku, aku tersenyum pahit setiap kali dia berbohong, karena aku tahu hari penghakiman akan segera tiba. Aku mulai menyusun rencana pelan-pelan. Dalam diam, aku mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Aku memutuskan untuk tidak pergi begitu saja dari kehidupannya tanpa meninggalkan jejak. Aku ingin Anton merasakan penyesalan mendalam yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Puncak dari semua ini akan terjadi pada hari pernikahannya dengan Clara. Aku mendapatkan kabar tentang pernikahan mereka melalui gosip kecil yang sampai ke telingaku dari teman-teman Anton. Aku tahu bahwa Anton tidak akan pernah memberitahuku secara langsung, karena dia berpikir aku tidak tahu apa-apa. Bagus, itu justru memberi keuntungan bagiku. Aku akan hadir di pernikahan itu. Bukan sebagai tamu yang diam dan terluka, melainkan sebagai seseorang yang kuat dan siap menunjukkan bahwa hidupku tidak hancur karena pengkhianatannya. Aku akan membuat Anton dan Clara malu di depan keluarga mereka, di depan teman-teman, di depan semua orang yang menyaksikan kebahagiaan palsu mereka. Persiapan demi persiapan mulai kulakukan. Aku memutuskan untuk mengumpulkan semua nafkah yang Anton pernah berikan selama pernikahan kami. Setiap rupiah yang dia berikan padaku akan kukembalikan. Aku tidak membutuhkan apapun dari seorang pria yang telah mengkhianatiku. Bukan hanya sebagai simbol kebebasan, tapi juga untuk menunjukkan kepada Anton bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Uang itu kutukar dengan uang kertas baru, rapi, dan diikat dengan pita emas. Aku ingin semuanya sempurna. Setiap kali melihat tumpukan uang itu, aku merasakan kepuasan tersendiri. Ini bukan tentang uang, tapi tentang harga diri. Tentang mengembalikan martabat yang Anton coba renggut dariku. Hari pernikahan mereka semakin dekat. Aku menyiapkan diriku dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku pergi ke salon terbaik di kota, memastikan penampilanku sempurna pada hari itu. Aku ingin Anton melihatku dalam sosok yang berbeda. Tidak lagi sebagai Naya yang dulu hanya menunggu di rumah, melainkan sebagai Naya yang kuat, independen, dan berani. Aku memilih gaun terbaik, sepatu hak tinggi yang anggun, dan riasan yang menonjolkan kepercayaan diriku. Aku ingin Clara tahu bahwa dia tidak merebut seorang wanita lemah dari hidup Anton. Dia hanya mengambil seseorang yang sudah tidak butuh lagi pria seperti Anton dalam hidupnya. Semua sudah siap. Hari itu tiba dengan cepat, dan aku menerima undangan resmi dari Anton, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Aku tersenyum saat menerima undangan itu, karena ini adalah bagian dari rencanaku.
Dia mengira aku akan diam dan membiarkannya pergi begitu saja. Tetapi dia salah. Hari pernikahan mereka pun tiba. Aku datang dengan tenang, masuk ruangan resepsi yang megah. Ruang itu penuh dengan tawa, kebahagiaan palsu yang dirancang Anton dan Clara untuk mengesankan semua orang. Tapi aku tahu, di balik itu semua, ada pengkhianatan yang mereka coba tutupi. Aku melangkah dengan percaya diri di antara para tamu. Mata beberapa orang tertuju padaku, mungkin heran melihat mantan istri Anton hadir di momen ini. Namun, aku tidak peduli. Aku datang untuk tujuan yang lebih besar. Ketika sampai di depan panggung tempat Anton dan Clara berdiri, aku berhenti sejenak. Anton melihatku. Sejenak ada kekagetan di matanya. Mungkin dia tidak menyangka aku akan datang. Tapi segera dia tersenyum tipis, berusaha berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku berjalan mendekati mereka, membawa amplop besar berisi uang yang sudah kusiapkan. "Selamat atas pernikahan kalian," ucapku dengan suara tenang, tapi jelas terdengar oleh semua orang. Anton terlihat bingung. Begitu juga Clara. Tapi sebelum mereka bisa berkata apa-apa, aku meletakkan amplop besar itu di depan mereka. "Aku kembalikan semua nafkah yang pernah kau berikan, Anton. Aku tidak butuh uangmu, dan aku tidak butuh apapun dari hidupmu lagi. Semoga pernikahan ini lebih beruntung daripada yang kau jalani denganku." Ruangan itu seketika sunyi. Semua mata tertuju padaku, Anton, dan Clara. Ekspresi Anton berubah pucat, sementara Clara terlihat kebingungan. Aku tidak menunggu mereka berkata apapun. Aku berbalik, melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dalam keterkejutan. Di belakangku, kudengar bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Dan aku tahu, aku sudah berhasil. Saat aku melangkah keluar dari ruangan resepsi itu, punggungku tegak. Di dalam hati, aku merasa puas. Rasa dendam yang selama ini menghantui pikiranku akhirnya terlampiaskan. Aku berhasil memukul telak Anton dan Clara di saat yang paling tak terduga. Namun, aku tahu bahwa ini belumlah selesai. Sore itu, setelah aku meninggalkan pernikahan, aku menerima pesan dari salah satu teman Anton. Pesan yang singkat tapi jelas. "Anton marah besar. Dia ingin bicara denganmu." Aku tersenyum kecil saat membaca pesan itu. Aku tahu Anton tidak akan tinggal diam. Tapi, aku sudah siap untuk apapun yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, tepat seperti dugaanku, Anton datang ke rumah. Pagi itu, ketika aku sedang menyiapkan sarapan sederhana untuk diriku sendiri, suara pintu diketuk dengan keras. Aku tahu siapa yang datang bahkan sebelum membukanya. Aku membuka pintu dan melihat Anton berdiri di depan sana. Wajahnya merah padam karena marah. Dia langsung melangkah masuk tanpa permisi. Seperti biasa, seakan dia masih punya hak di rumah ini. "Naya, apa yang kau lakukan? Kau mempermalukan aku dan Clara di depan semua orang. Apa sebenarnya yang kau inginkan?" Anton memulai dengan nada tinggi. Emosinya meledak-ledak. Aku tetap tenang. Aku sudah memperkirakan bahwa dia akan datang dengan amarah yang meluap-luap. Aku menutup pintu di belakangku dengan tenang, lalu berbalik menghadapnya. Di wajahku, tak ada sedikit pun rasa takut atau ragu. Aku tahu, ini saatnya aku memberikan jawaban yang telah kusimpan selama ini. "Aku hanya mengembalikan apa yang jadi milikmu, Anton," jawabku sambil tersenyum tipis, seolah-olah perbuatanku kemarin hanyalah hal sepele. "Uang itu adalah uangmu, bukan? Aku tidak membutuhkannya." Anton terdiam sejenak, tidak menyangka bahwa aku bisa tetap tenang di tengah-tengah amarahnya. Dia menatapku dengan mata yang menyala-nyala. Namun aku tahu,
Di balik itu semua ada kegugupan yang mulai merayap di hatinya. Dia pasti sadar bahwa aku tidak lagi menjadi perempuan yang sama seperti dulu. Naya, kau bisa bicara baik-baik, bukan malah mempermalukan aku di depan keluarga besarku. Itu keterlaluan. Anton mencoba merendahkan suaranya, meskipun emosinya masih terasa kuat. Aku menghela napas pelan, merasa sedikit lelah dengan dramanya. Anton, kau sendiri yang memutuskan untuk bermain di belakangku. Kau yang menghancurkan pernikahan kita. Dan kau pikir aku akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja? Kau kira aku akan berdiam diri dan menjadi istri yang diam-diam menderita? Tidak, Anton. Aku pantas mendapatkan lebih dari sekadar rasa sakit. Anton mengerutkan kening, tampak bingung dan frustrasi. Dia tidak pernah mengenalku dengan sisi ini. Di matanya, aku selalu menjadi Naya yang menurut dan diam, istri yang patuh. Tapi kali ini, aku berdiri sebagai seseorang yang lebih kuat dan berani. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Naya? Tanyanya dengan suara yang lebih pelan. Mungkin dia mulai sadar bahwa tidak ada gunanya marah padaku. Aku tersenyum kecil dan menatapnya langsung. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak membutuhkanmu, Anton. Aku bisa hidup tanpa dirimu. Dan aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya dikhianati di saat kau merasa semua baik-baik saja. Anton terdiam. Wajahnya mulai berubah. Dari yang penuh amarah, kini mulai tampak ada jejak penyesalan. Mungkin dia baru menyadari bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya yang bisa dia abaikan kapan saja. Tapi aku tidak peduli dengan penyesalannya. Ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang aku, tentang kebebasanku. Kau harus pergi sekarang, kataku akhirnya, memotong keheningan yang semakin lama semakin berat. Kau punya istri baru yang perlu kau urus. Jangan buang waktumu di sini. Anton menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Mungkin dia ingin membalas ucapanku, atau mungkin dia benar-benar terdiam oleh rasa bersalah. Tapi pada akhirnya, dia hanya mengangguk pelan dan berbalik meninggalkan rumahku. Aku menutup pintu di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Malamnya, aku duduk sendirian di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Angin malam yang sejuk menerpa wajahku, membawa perasaan tenang yang telah lama hilang dari hidupku. Aku memikirkan semuanya, tentang Anton, tentang Clara, tentang pernikahan yang telah hancur. Tapi aku tidak lagi merasa terluka. Rasa sakit itu sudah mulai memudar, digantikan oleh keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Tidak lama setelahnya, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat sederhana. Aku tahu apa yang kau lakukan di pernikahanku. Kau akan menyesal. Pesan itu tentu saja dari Clara. Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Clara mungkin berpikir bahwa ancamannya bisa membuatku takut. Tapi dia salah. Tidak ada yang bisa membuatku takut lagi. Aku mematikan ponselku dan menyandarkan tubuhku ke kursi, menatap bintang-bintang di langit. Hari esok adalah hari baru, dan aku siap menghadapinya. Tidak peduli apapun yang terjadi selanjutnya. Aku tahu bahwa aku sudah melewati bagian terberat dalam hidupku. Dan dari sini, hanya ada satu arah untukku. Maju. Pagi itu, ketika aku sedang menikmati secangkir kopi di teras rumah, suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Hawa pagi yang sejuk, angin yang lembut menyapu wajahku, membuatku merasa segar. Tetapi, ketenangan ini tidak bertahan lama. Firasat buruk mulai merayap di benakku sejak aku membaca pesan dari Clara malam itu. Meskipun aku tidak terlalu memikirkannya, aku tahu Clara bukanlah perempuan yang bisa menerima kekalahan dengan mudah.
1 minggu berlalu setelah kejadian di pernikahan Anton. Aku mulai menjalani hidup baru dengan lebih damai. Kehidupanku perlahan menemukan ritmenya lagi tanpa Anton. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Anton dan Clara pasti tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, hari itu Clara memulai langkah pertama dari rencananya. Aku sedang bekerja di kafe kecil yang kini menjadi tempatku menghabiskan sebagian besar hariku ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan itu datang dari seorang teman lama yang bekerja di kantor tempat Anton dulu bekerja. "Naya, aku dengar sesuatu tentang Clara. Hati-hati, dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk untukmu." Jantungku berdegup lebih cepat. Seperti dugaanku, Clara tidak tinggal diam. Tapi aku tetap tenang. Aku tidak ingin terpancing oleh ancamannya sebelum tahu apa yang sebenarnya direncanakan. Beberapa hari kemudian, Clara datang ke rumahku. Aku tidak terkejut ketika melihatnya berdiri di depan pintu dengan ekspresi dingin. Dia mengenakan gaun yang mahal, makeup yang sempurna, dan senyum sinis di wajahnya. Dari tatapannya, aku tahu bahwa dia tidak datang untuk berdamai. "Boleh aku masuk?" Clara bertanya dengan nada manis yang jelas-jelas dibuat-buat. Aku mengangguk perlahan. Meskipun dalam hatiku aku tahu bahwa percakapan ini tidak akan berakhir baik. Aku membiarkannya masuk ruang tamu, duduk di kursi seberangku, sementara aku tetap menjaga ekspresi wajahku tenang. Aku tidak ingin memberikan Clara kesempatan untuk melihat kekhawatiranku. "Kukira kau sudah puas dengan drama kecilmu di pernikahanku, Naya." Clara memulai pembicaraan, suaranya penuh dengan sindiran. "Tapi, sepertinya kau masih belum selesai denganku." Aku mengangkat alisku. Tidak terlalu tertarik dengan permainan kata-katanya. "Kalau kau datang hanya untuk mengungkit masa lalu, kau sebaiknya pergi, Clara." Clara tertawa pelan. "Oh, tidak, Naya. Aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu." Matanya menatapku tajam. Bibirnya tersenyum tipis. "Kau mungkin merasa menang karena mempermalukan Anton dan aku di pernikahan kami. Tapi kau salah. Permainan ini baru saja dimulai." Aku tetap diam, menunggu apa yang akan dikatakannya selanjutnya. "Kau ingat tentang bisnis kecil Anton yang sedang berkembang?" Clara melanjutkan. "Well, aku yang mengelolanya sekarang. Dan aku akan pastikan kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari apa yang pernah menjadi milik Anton." Aku tersenyum dingin. "Aku tidak butuh uangnya. Clara, kau boleh mengambil semuanya. Itu tidak ada artinya bagiku." Clara tampak sedikit terkejut dengan jawabanku, tapi dia cepat-cepat menyembunyikan ekspresinya. "Begitu? Kau benar-benar tidak peduli? Lalu bagaimana dengan rumah ini?" Dia melayangkan pandangannya ke sekeliling ruangan. "Kau pikir rumah ini akan tetap menjadi milikmu setelah semua yang terjadi?" Aku menghela napas dalam-dalam. Clara jelas berusaha menggertakku, tapi aku tidak akan membiarkannya menang. Rumah ini sudah lunas, Clara, dan menurut hukum, itu sepenuhnya milikku. Kau tidak punya hak atas apapun yang ada di sini. Clara tersenyum lebih lebar. Kali ini dengan nada kemenangan. "Kau terlalu percaya diri, Naya. Kita lihat saja nanti." Dia berdiri dan beranjak keluar dengan angkuhnya, meninggalkan suasana tegang di belakangnya. Setelah Clara pergi, aku mulai memikirkan kata-katanya. Meski aku yakin dia hanya menggertak, aku tahu dia berbahaya dan mungkin sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Namun, aku tidak akan mundur. Apapun rencana Clara, aku sudah siap menghadapinya. Beberapa hari kemudian,
Ancaman Clara mulai terasa. Bisnis kecilku yang mulai berkembang tiba-tiba mendapatkan serangan dari pelanggan palsu yang memberikan ulasan buruk di media sosial. Aku tahu ini pasti ulah Clara. Dia menggunakan pengaruhnya untuk menghancurkan reputasiku. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus bekerja keras, memastikan bisnis tetap berjalan dengan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Di tengah situasi itu, aku menerima telepon dari seorang pengacara yang mewakili Anton. Mereka ingin menuntut pembagian harta Gonogini yang lebih besar, termasuk rumah yang kini kutinggali. Aku tidak terkejut. Ini pasti bagian dari rencana Clara. Mereka ingin menggusurku secara hukum, berharap aku akan menyerah begitu saja. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku berkonsultasi dengan pengacaraku sendiri, mempersiapkan semua bukti yang kukumpulkan selama ini. Aku sudah menyimpan semua surat-surat rumah, bukti-bukti pembayaran, dan segala sesuatu yang bisa membuktikan bahwa aku berhak atas harta tersebut. Pertempuran hukum ini mungkin akan panjang, tapi aku siap untuk melawan. Aku tidak lagi takut pada Anton atau Clara. Aku telah melalui yang terburuk, dan sekarang aku hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi milikku. Aku tahu, di ujung semua ini, aku akan keluar sebagai pemenang, bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku tahu, aku pantas mendapatkan kedamaian setelah semua penderitaan yang mereka buat. Hari demi hari, tekanan dari Anton dan Clara semakin besar, tapi begitu pula semangatku untuk bertahan. Aku tidak lagi merasa sendirian. Kini aku adalah sosok yang kuat, siap menghadapi apapun yang datang. Dan aku tahu, pada akhirnya, Anton dan Clara akan belajar satu hal penting. Aku tidak bisa dijatuhkan semudah itu. Hari demi hari aku terus melawan tekanan yang Clara dan Anton ciptakan. Ulasan palsu di media sosial membuat bisnisku sedikit terganggu, tapi tidak menghentikanku untuk terus maju. Para pelanggan yang setia mulai menegur Clara secara online. Mereka tahu bahwa serangan ini tidak beralasan. Dukungan yang kuterima dari pelanggan setia dan teman-teman dekat membuatku merasa tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Namun, di tengah tekanan itu, datanglah kejutan yang tak pernah aku duga. Suatu pagi, pengacaraku, Pak Wibowo, menghubungiku dengan kabar yang sangat mengejutkan. Naya, saya mendapatkan informasi penting. Clara dan Anton membuat kesalahan besar, kata Pak Wibowo melalui telepon. Suaranya terdengar penuh semangat. Apa yang terjadi, Pak? Tanyaku penasaran. Anton telah menggunakan sejumlah uang dari rekening bersama kalian tanpa persetujuanmu, untuk kepentingan pribadinya dan Clara. Ini bisa menjadi senjata yang kuat untuk melawan tuntutan mereka. Aku tertegun mendengar kabar itu. Penggunaan uang tanpa persetujuanku jelas melanggar hukum, dan jika kami membawa ini ke pengadilan, Clara dan Anton tidak hanya akan kehilangan hak mereka atas rumah ini, tapi juga akan terjebak dalam masalah hukum yang lebih serius. Bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi ini? Tanyaku. Saya memiliki beberapa teman yang bekerja di lembaga keuangan yang bisa melacak transaksi mencurigakan. Ini adalah bukti yang sangat kuat, dan kita bisa menuntut mereka untuk penggelapan. Aku merasa lega sekaligus bersemangat mendengar kabar baik ini. Ini adalah titik balik yang sangat kuperlukan untuk melawan mereka. Aku tahu bahwa Clara dan Anton terlalu percaya diri, merasa bisa memanipulasi hukum sesuai keinginan mereka. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan membuat kesalahan fatal. Malamnya, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di tangan. Dalam keheningan, aku merenungkan semua yang telah terjadi. Semua penghinaan, tekanan, dan kesulitan yang Clara dan Anton timpakan kepadaku membuatku lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi ini,
Tapi sekarang aku tahu bahwa aku lebih siap daripada sebelumnya untuk melawan mereka. Beberapa hari kemudian, kami membawa kasus ini ke pengadilan. Clara dan Anton datang dengan wajah penuh percaya diri, tetapi ekspresi mereka berubah drastis ketika Pak Wibowo mengungkapkan bukti penggelapan uang di hadapan hakim. Wajah Clara yang biasanya angkuh berubah pucat, sementara Anton terlihat gelisah dan kehilangan kendali atas dirinya. "Yang mulia," kata Pak Wibowo dengan suara lantang di ruang sidang, "klien saya, Naya, telah menjadi korban dari tindakan yang tidak etis ini. Mantan suaminya, Anton, telah menggunakan dana bersama untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan klien saya. Ini adalah pelanggaran hukum yang serius, dan kami meminta keadilan atas tindakan ini." Hakim memandang serius ke arah Clara dan Anton, dan suasana di ruang sidang menjadi tegang. Clara, yang biasanya sangat pandai berbicara, tampak tidak bisa menemukan kata-kata untuk membela diri. Anton pun hanya bisa menundukkan kepalanya, sadar bahwa mereka telah terjebak dalam rencana mereka sendiri. Keputusan pengadilan akhirnya jatuh dengan hasil yang sangat menguntungkanku. Clara dan Anton bukan hanya diwajibkan mengembalikan semua uang yang mereka gelapkan, tapi mereka juga kehilangan hak mereka untuk menuntut pembagian harta yang lebih besar. Hakim menegaskan bahwa rumah yang kutinggali sepenuhnya menjadi milikku, tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Aku merasa lega ketika akhirnya semuanya berakhir. Anton dan Clara, yang sebelumnya begitu percaya diri, kini harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Ketika sidang berakhir, aku melihat Clara meninggalkan ruang pengadilan dengan wajah marah, sementara Anton berjalan di belakangnya dengan langkah lesu. Aku tersenyum tipis. Ini adalah kemenangan yang tidak pernah kuharapkan, tapi sangat pantas kudapatkan. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga sebagai pelajaran bagi mereka yang berpikir bisa menghancurkan hidup orang lain tanpa konsekuensi. Beberapa minggu setelah keputusan pengadilan, hidupku mulai kembali stabil. Bisnisku kembali tumbuh setelah gelombang serangan ulasan palsu dari Clara berakhir. Pelanggan-pelanggan yang dulu terpengaruh oleh ulasan palsu kini kembali mempercayai bisnis kecilku, dan semuanya berjalan dengan baik. Pada suatu sore yang cerah, ketika aku sedang duduk di teras rumah, ponselku berdering. Aku melihat nama yang muncul di layar dan merasa terkejut. Anton. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. "Naya. Aku tahu aku mungkin bukan orang yang pantas untuk mengatakannya, tapi aku ingin minta maaf." Suara Anton terdengar pelan di ujung telepon. Aku terdiam sejenak. Meskipun aku sudah memenangkan pertempuran ini, permintaan maaf dari Anton terasa tidak tulus. Tapi aku tahu bahwa aku tidak lagi terikat oleh masa lalu. "Anton, aku sudah memaafkanmu sejak lama," jawabku dengan tenang. "Tapi maafku bukan berarti aku akan melupakan semua yang kau lakukan." Suasana hening sejenak sebelum Anton melanjutkan. "Aku mengerti. Aku hanya berharap kita bisa berpisah tanpa ada dendam di antara kita." Aku tersenyum kecil, meskipun dia tidak bisa melihatnya. "Tidak ada dendam, Anton. Aku sudah melanjutkan hidupku. Sekarang giliranmu untuk melakukannya juga." Setelah percakapan itu, aku merasa lega. Ini adalah langkah terakhir yang kutunggu, penutupan dari semua drama yang pernah terjadi antara aku, Anton, dan Clara. Kini, aku bisa menjalani hidupku dengan tenang, tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku menatap langit senja yang mulai berubah warna, merasa bahwa ini adalah awal yang baru bagiku. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Aku telah melewati semua badai, dan kini aku berdiri dengan lebih kuat dan lebih yakin akan masa depanku. Setelah percakapan terakhir dengan Anton, aku benar-benar merasa bebas. Beban yang selama ini terasa menghimpit dadaku perlahan menghilang,
digantikan dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hidupku mulai kembali normal. Bisnis onlineku yang sempat terguncang oleh ulasan palsu dari Clara kini berkembang pesat, bahkan lebih maju daripada sebelumnya. Aku sibuk mengembangkan usahaku, terus memperluas jaringan, dan menciptakan produk-produk baru. Setiap hari kuhabiskan dengan semangat dan energi baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang suram. Kehidupan pribadiku juga berangsur membaik. Aku merasa lebih terbuka untuk bertemu dengan orang-orang baru, bahkan mulai bergaul kembali dengan teman-teman lamaku yang dulu sempat kutinggalkan karena masalah dengan Anton. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk di kafe kecil yang sering aku kunjungi untuk bekerja, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari Dira, sahabat dekatku yang sejak dulu selalu ada untukku. "Nay, nanti sore lu sempet nggak? Mau ajak ketemu. Ada orang yang pengen dikenalin nih." Aku tersenyum membaca pesannya. Dira selalu punya ide-ide seru, dan kali ini pun sepertinya dia punya rencana menarik. "Sempet kok. Ketemuan di mana?" balasku. Kali ini, aku merasa siap untuk membuka hati. Tidak ada lagi ketakutan atau keraguan seperti dulu. Setelah semua yang telah kulewati, aku yakin bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang baru. Sore itu, aku dan Dira bertemu di sebuah restoran di pusat kota. Begitu aku tiba, Dira sudah duduk di salah satu meja, tersenyum lebar sambil melambai ke arahku. Di sebelahnya duduk seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia tampak rapi dengan senyuman yang hangat. "Nay, ini Arga, teman satu kerjaanku. Dia baru aja balik dari luar negeri setelah selesai proyek besar di sana." Dira memperkenalkan pria itu dengan semangat. Aku menyapa Arga dengan senyum ramah, meskipun dalam hati aku sedikit canggung. Setelah sekian lama tidak membuka diri untuk orang baru, perasaanku sedikit campur aduk. Tapi Arga, dengan sikapnya yang tenang dan pembawaan yang santai, membuat suasana makan malam itu berjalan dengan sangat nyaman. Kami berbicara panjang lebar tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaanku, perjalanan Arga selama di luar negeri, hingga cerita-cerita lucu dari masa kecilku dan Dira. Tidak ada tekanan atau harapan berlebihan, hanya percakapan yang mengalir dengan alami. Arga bukan tipe orang yang terlalu mendominasi pembicaraan, tapi setiap kali dia berbicara, aku merasa tertarik dengan apa yang dia katakan. Dia cerdas, rendah hati, dan sangat menghargai orang lain. Kami menghabiskan waktu cukup lama di restoran itu, bahkan tanpa sadar malam sudah semakin larut. Ketika akhirnya pertemuan itu selesai, Arga menawarkan untuk mengantarku pulang. Aku sempat ragu, tapi akhirnya setuju. "Terima kasih untuk malam ini," kata Arga saat kami tiba di depan rumahku. "Aku senang bisa kenal sama kamu, Naya. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain waktu." Aku tersenyum dan mengangguk. "Aku juga senang kenal kamu, Arga. Terima kasih sudah menemani malam ini." Setelah dia pergi, aku berdiri di depan rumah sebentar, merenungkan semua yang terjadi. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Tidak ada tekanan seperti yang pernah kurasakan ketika bersama Anton. Semuanya terasa ringan dan alami. Mungkin ini adalah pertanda bahwa hidupku benar-benar mulai beralih ke fase baru. Hari-hari berikutnya, aku dan Arga semakin sering berkomunikasi. Kami saling mengenal lebih dalam, dan semakin aku tahu tentang dirinya, semakin aku merasa nyaman. Tidak seperti Anton yang selalu sibuk dengan ambisinya sendiri, Arga justru orang yang peduli dengan hal-hal kecil. Dia selalu menanyakan bagaimana bisnisku berjalan, apakah aku butuh bantuan, atau bahkan sekadar mendengar keluh kesahku saat hari terasa berat. Di satu sisi, aku tetap fokus pada usahaku yang semakin berkembang. Banyak proyek baru yang masuk,
Dan aku mulai merekrut lebih banyak orang untuk membantuku. Rasanya hidupku kini benar-benar berjalan sesuai dengan harapanku. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu, dan aku mulai merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun, hidup memang selalu penuh kejutan. Di saat aku merasa segalanya sudah membaik, satu berita datang menggangguku lagi. Suatu sore, ketika aku sedang di rumah, teleponku berdering. Di layar, nama Anton muncul. Aku sempat ragu, tapi akhirnya kuangkat. "Naya, aku butuh bicara sama kamu." Suaranya terdengar tegang di ujung sana. "Anton? Ada apa?" tanyaku, bingung dengan nada suaranya yang berbeda. Clara meninggalkanku. Dia pergi dengan seseorang yang lebih kaya, dan sekarang aku kehilangan segalanya. Aku butuh bantuanmu. Naya, aku butuh kamu kembali." Jantungku berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Clara meninggalkannya? Anton kehilangan segalanya? Ini benar-benar di luar dugaanku. "Kamu serius?" tanyaku, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. "Ya, Naya. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini darimu, tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi." Aku terdiam, mencoba meresapi kata-katanya. Bagian dari diriku merasa kasihan, tapi di saat yang sama, aku tahu bahwa ini adalah karma atas semua yang telah dia lakukan. Anton kehilangan segalanya, seperti yang dulu pernah dia lakukan padaku. "Aku minta maaf, Anton, tapi aku tidak bisa membantumu," jawabku akhirnya, dengan suara tenang tapi tegas. "Aku sudah melanjutkan hidupku, dan kamu harus melakukan hal yang sama." Setelah percakapan itu, aku merasa yakin bahwa keputusan untuk meninggalkan masa lalu adalah yang terbaik. Anton dan Clara telah mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Dan aku berhak untuk bahagia. Beberapa bulan kemudian, aku dan Arga semakin dekat. Dia bukan hanya sahabat yang bisa kuandalkan, tapi juga seseorang yang memberiku kebahagiaan yang tulus. Kami tidak terburu-buru, membiarkan hubungan ini tumbuh dengan alami, tapi aku tahu bahwa kali ini, aku telah menemukan seseorang yang benar-benar menghargai diriku. Babak baru dalam hidupku kini benar-benar dimulai. Masa lalu dengan Anton dan Clara sudah terkubur dalam-dalam, digantikan dengan harapan dan kebahagiaan yang baru. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini, tapi aku bersyukur untuk semua pelajaran yang kudapatkan. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku kini tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan yang kuinginkan. Dan disinilah aku, melangkah maju dengan hati yang tenang, tanpa lagi menoleh ke belakang. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang indah. Hubunganku dengan Arga semakin kuat, dan setiap waktu yang kami habiskan bersama hanya menambah keyakinanku bahwa dia adalah sosok yang benar-benar tepat untukku. Arga tidak pernah memaksakan apapun, selalu memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Dia juga mendukung setiap langkahku dalam mengembangkan bisnis yang semakin berkembang pesat. Namun, meski hidupku terasa jauh lebih baik sekarang, ada sesuatu yang menggangguku. Panggilan telepon dari Anton beberapa bulan lalu masih terngiang di kepalaku. Sejak saat itu, dia tidak pernah mencoba menghubungiku lagi. Aku berusaha untuk tidak memikirkan hal tersebut, namun ada perasaan aneh yang terus menyelinap setiap kali aku memikirkan nasib Anton dan Clara. Suatu sore, ketika aku sedang menikmati secangkir teh di balkon rumah, ponselku berdering. Melihat nama Dira di layar, aku segera mengangkatnya. "Nay, kamu ada di rumah enggak? Aku mau mampir sebentar." Suara Dira terdengar ceria seperti biasanya. "Ya, aku di rumah." "Ada apa, Dir?" tanyaku.
Aku mau cerita sesuatu yang penting. Tunggu ya. Aku Otu. Sekitar 30 menit kemudian, Dira tiba di rumahku dengan wajah yang sedikit tegang. Dia langsung duduk di depanku tanpa banyak basa-basi, membuatku merasa ada sesuatu yang serius. "Nay, kamu udah denger belum soal Anton?" tanyanya sambil memegang cangkir teh yang kuhidangkan. Aku langsung terdiam. Meski sudah lama tidak mendengar kabar tentang Anton, pertanyaan itu mengembalikan semua ingatanku tentangnya. "Belum. Kenapa emangnya?" jawabku dengan nada hati-hati. Dira menarik napas dalam sebelum menjawab. "Clara benar-benar meninggalkannya, Nay. Setelah dia pergi, Anton benar-benar jatuh. Aku dengar dari teman-teman, dia sekarang gak punya apa-apa lagi. Usahanya bangkrut total, dan bahkan rumahnya dijual buat nutupin utang." Aku terkejut mendengar kabar itu, meskipun bagian dalam diriku sudah menebak hal ini akan terjadi. Anton yang dulu ku kenal memang ambisius, tapi sejak dia bersama Clara, hidupnya berantakan. Clara memang memanfaatkan Anton untuk uang dan status sosial, dan ketika Anton tak lagi bisa memenuhi kebutuhannya, Clara meninggalkannya begitu saja. Dia sekarang tinggal di kontrakan kecil. Bahkan, kabarnya dia sakit, tambah Dira dengan suara pelan. Aku terdiam sejenak. Ada perasaan iba yang muncul di hatiku, tapi di saat yang sama, aku tahu bahwa Anton menuai apa yang telah dia tanam. Semua keputusan yang dia buat membawa dia pada titik ini. Namun, meskipun aku sudah tidak memiliki perasaan untuknya, kabar ini tetap membuatku berpikir. "Kamu masih mikirin dia, Nay?" tanya Dira dengan penuh perhatian. Aku tersenyum tipis. "Bukan mikirin dalam arti aku masih sayang atau apapun itu. Hanya saja, aku nggak nyangka aja dia bisa jatuh sejauh ini. Dia yang dulu begitu percaya diri, selalu merasa bisa mengendalikan semuanya, sekarang kehilangan segalanya." Dira menatapku dengan penuh pengertian. "Ya, hidup memang aneh. Ya, kadang orang yang kita pikir paling kuat justru jatuh karena hal-hal yang gak kita duga." Beberapa hari setelah perbincanganku dengan Dira, aku tidak bisa berhenti memikirkan Anton. Meskipun masa lalu kami penuh luka, dia pernah menjadi bagian dari hidupku yang sangat penting. Dan sekarang, mendengar bahwa dia sedang berada di titik terendah, ada rasa ingin tahu dalam diriku yang tak bisa kutahan. Suatu hari, aku memutuskan untuk pergi ke tempat kontrakan Anton. Meski aku ragu dengan keputusanku, ada sesuatu yang mendorongku untuk melihat keadaannya. Mungkin aku hanya ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja, atau mungkin ini caraku untuk benar-benar menutup bab lama dalam hidupku. Setelah beberapa kali bertanya pada kenalan lama, akhirnya aku menemukan alamat kontrakannya. Kontrakan itu berada di pinggiran kota, jauh dari lingkungan mewah yang pernah dia tinggali bersama Clara. Saat aku sampai di sana, suasana sepi dan muram menyambutku. Rumah kontrakannya sederhana, bahkan tampak sedikit kusam. Aku mengetuk pintu dengan hati yang berdebar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan Anton muncul di hadapanku. Dia tampak sangat berbeda dari yang terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya lebih tirus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan rambutnya acak-acakan. Pakaiannya lusuh, jauh dari sosok Anton yang selalu rapi dan penuh percaya diri. "Naya?" Suaranya serak, penuh keterkejutan. "Ya, Anton. Ini aku," jawabku pelan. Anton terdiam sejenak, seolah tidak percaya bahwa aku benar-benar ada di depannya. Matanya menatapku dengan penuh penyesalan, seolah-olah dia ingin mengucapkan 1000 kata tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Boleh aku masuk?" tanyaku, mencoba meredakan ketegangan. Anton mengangguk dan mempersilakanku masuk.
Rumah kontrakannya kecil dan sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu dia nikmati. Kami duduk di ruang tamu yang sempit. Hanya ada beberapa perabotan sederhana di sana. Aku dengar semuanya. Anton, kataku memulai percakapan. Aku dengar kamu jatuh. Clara meninggalkanmu. Dan sekarang kamu di sini. Anton tertunduk. Tangannya menggenggam erat lututnya. Aku kehilangan segalanya. Naya, segalanya. Clara meninggalkanku setelah aku bangkrut. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ada keheningan yang panjang setelah dia berbicara. Aku bisa merasakan beban yang dia pikul. Tapi aku juga tahu bahwa ini adalah hasil dari keputusannya sendiri. Aku tahu aku salah. Naya, aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Kalau aku bisa mengulang semuanya, aku tidak akan pernah melakukan itu, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku menatapnya, tapi kali ini tidak ada lagi perasaan sakit atau marah. Aku hanya merasa bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kami jalani. Aku tidak datang ke sini untuk mendengarmu meminta maaf, Anton. Aku datang karena aku ingin melihat bahwa kamu baik-baik saja, kataku jujur. Anton menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Naya. Aku tahu aku tidak pantas untuk kebaikanmu, tapi aku benar-benar berterima kasih. Setelah percakapan itu, aku merasa bahwa ini adalah penutupan yang benar-benar aku butuhkan. Aku tahu bahwa hidupku sekarang sudah berada di jalur yang benar, dan aku tidak lagi terikat dengan masa lalu. Anton adalah bagian dari perjalanan hidupku, tapi dia bukan lagi bagian dari masa depanku. Ketika aku pulang dari kontrakan Anton, aku merasa lega. Semua luka masa lalu seakan telah sembuh sepenuhnya. Hidupku kini lebih baik daripada yang pernah aku bayangkan. Bersama Arga, aku menemukan kebahagiaan yang baru, dan aku siap melangkah maju tanpa ada beban masa lalu lagi. Babak baru dalam hidupku telah benar-benar dimulai, dan kali ini, aku yakin bahwa masa depanku akan jauh lebih cerah. Seiring berjalannya waktu, kehidupanku dengan Arga semakin solid. Kami berdua sudah banyak berbicara tentang masa depan, merencanakan perjalanan dan berbagi impian yang kami ingin capai bersama. Arga adalah sosok yang tenang, penyayang, dan sangat mendukungku dalam setiap keputusan yang kuambil. Semua terasa sempurna. Namun, hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji manusia. Pada suatu malam, saat kami sedang makan malam di sebuah restoran favorit kami, telepon Arga tiba-tiba berdering. Arga melihat nama di layar, dan ekspresinya seketika berubah serius. Tanpa berkata apapun, dia mengangkat teleponnya dan berbicara dengan nada rendah, seakan tidak ingin aku mendengar pembicaraannya. Aku harus pergi sebentar, Nay, kata Arga setelah menutup telepon. Ini penting. Aku mencoba tersenyum meski ada sesuatu yang terasa aneh. Kamu nggak mau cerita apa yang terjadi? Arga tampak ragu, lalu berkata, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini cuma urusan pekerjaan, dan aku janji nggak akan lama. Malam itu, Arga pergi lebih cepat dari yang direncanakan. Aku menyelesaikan makan malam sendirian, merasa sedikit aneh karena biasanya Arga selalu memberitahuku dengan detail setiap urusannya. Tapi aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya dan meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya masalah pekerjaan biasa. Namun, malam-malam berikutnya, hal yang sama mulai terjadi. Arga semakin sering mendapatkan panggilan telepon mendadak, dan setiap kali, dia akan pergi tanpa banyak penjelasan. Sikapnya mulai sedikit berubah, meskipun dia berusaha untuk tetap menjadi Arga yang perhatian dan hangat. Namun, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. 1 minggu berlalu, dan aku masih mencoba menahan rasa curiga.
Tapi pada malam yang lain, ketika Arga pulang lebih larut dari biasanya, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Arga, akhir-akhir ini kamu sering keluar tiba-tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku dengan lembut namun tegas. Aku hanya ingin tahu apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Arga terdiam sesaat, menatapku dengan mata yang sedikit berkabut. Maaf, Nay. Aku nggak bermaksud menyembunyikan apapun. Ini cuma, aku lagi ada urusan penting yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tolong percayalah padaku. Arga, kamu tahu aku selalu percayakan kamu. Tapi kalau kamu terus seperti ini, tanpa penjelasan, aku nggak bisa tenang. Jawabku. Hatiku berdebar menunggu jawabannya. Arga tampak menghela napas panjang. Naya, aku janji ini nggak ada hubungannya dengan hubungan kita. Aku cuma butuh waktu untuk menyelesaikan ini, dan aku janji akan cerita padamu begitu semuanya selesai. Aku terdiam sejenak, mencoba memutuskan apakah aku harus mendesak lebih jauh atau menerima penjelasannya. Meskipun hatiku masih penuh dengan pertanyaan, aku memutuskan untuk memberinya ruang. Baik, aku percaya padamu, Arga. Tapi jangan buat aku menunggu terlalu lama. Dia tersenyum tipis dan memelukku erat. Terima kasih, Nay. Kamu nggak tahu betapa berartinya kepercayaanmu buatku. Seminggu kemudian, aku berada di kantor, tenggelam dalam pekerjaan. Bisnisku berjalan sangat baik, dan aku tengah merencanakan proyek besar untuk ekspansi. Saat sedang menyusun strategi pemasaran, tiba-tiba aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Selamat siang, Naya. Ada hal penting yang perlu kamu ketahui tentang Arga. Pesan itu membuatku terkejut. Aku tidak tahu siapa pengirimnya, tapi perasaan aneh segera menyelinap di hatiku. Pikiranku segera melayang ke kemungkinan terburuk. Tanpa membalas, aku memutuskan untuk mengabaikan pesan itu dan kembali fokus pada pekerjaanku. Namun, beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Jika kamu ingin tahu apa yang Arga sembunyikan darimu, datanglah ke kafe di ujung Jalan Merpati malam ini jam 7. Aku merasa bingung dan gelisah. Pesan-pesan itu membuat pikiranku berkecamuk. Apakah ini hanya lelucon? Atau ada sesuatu yang benar-benar perlu aku ketahui tentang Arga? Malam harinya, aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Aku memutuskan untuk datang ke kafe yang disebutkan dalam pesan. Mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran, jika memang ada sesuatu yang harus aku ketahui. Saat tiba di kafe, suasana tampak sepi. Aku duduk di sudut yang agak terpencil, menunggu dengan hati berdebar. Tak lama kemudian, seorang wanita datang dan duduk di depanku. Aku terkejut saat menyadari siapa wanita itu. Clara. Clara menatapku dengan senyum licik yang sudah lama tidak kulihat. Naya, lama tidak bertemu. Aku tidak percaya bahwa Clara adalah orang di balik pesan-pesan itu. Apa yang kamu mau, Clara? Kenapa kamu ada di sini? Clara mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja. Aku hanya ingin kamu tahu sesuatu yang mungkin Arga tidak pernah ceritakan padamu. Aku menatap amplop itu dengan penuh curiga. Apa maksudmu? Clara tersenyum tipis. Bukalah dan lihat sendiri. Mungkin setelah ini, kamu akan mengerti kenapa aku menghubungimu. Aku meraih amplop itu dan membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Isinya adalah beberapa foto Arga sedang bersama seorang wanita lain. Mereka terlihat akrab. Bahkan ada beberapa foto yang menunjukkan mereka sedang berdua di sebuah tempat yang tampak seperti hotel. Hatiku seakan hancur berkeping-keping.
Aku menatap foto-foto itu dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Aku tidak ingin mempercayainya, tapi bukti di depanku terlalu jelas untuk diabaikan. Clara menatapku dengan puas. Sekarang kamu tahu, Naya, Arga bukanlah pria yang setia seperti yang kamu kira. Sama seperti Anton, dia akhirnya mengkhianatimu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasa sakit yang dulu kurasakan dengan Anton kembali menghantamku. Tapi kali ini lebih menyakitkan karena Arga adalah orang yang aku percaya sepenuhnya. Kenapa kamu melakukan ini, Clara? Tanyaku dengan suara bergetar. Clara hanya tersenyum tipis. Mungkin aku hanya ingin kamu merasakan apa yang dulu kurasakan. Atau mungkin aku hanya ingin melihat bagaimana kamu menghadapi kenyataan ini. Setelah berkata demikian, Clara bangkit dan pergi, meninggalkanku sendirian dengan perasaan kacau. Aku duduk di sana, menatap foto-foto itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar Arga mengkhianatiku? Atau apakah ini hanya permainan licik dari Clara untuk menghancurkan hubunganku? Di saat itu, aku tahu bahwa aku harus segera menghadapi Arga dan mencari kebenaran. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apapun jawabannya, aku harus siap untuk menghadapi kenyataannya. Malam itu, aku menunggu Arga pulang dengan perasaan berkecamuk. Setelah bertemu Clara dan melihat bukti foto-foto itu, seluruh pikiranku dipenuhi oleh kemungkinan-kemungkinan buruk. Namun, aku tahu aku tidak bisa mengambil keputusan sebelum mendengar dari Arga sendiri. Ketika Arga akhirnya tiba di rumah, aku berdiri menunggunya di ruang tamu. Dia terlihat sedikit terkejut melihatku berdiri di sana, seolah dia tahu bahwa aku sedang menunggunya dengan sesuatu yang serius. Ada yang ingin kamu bicarakan, Nay? Tanyanya dengan nada lembut. Aku mengangguk sambil memegang foto-foto yang diberikan oleh Clara. Apa ini, Arga? Tanyaku tanpa basa-basi. Arga tampak kaget melihat foto-foto itu. Ekspresinya langsung berubah tegang, dan dia mencoba mengambil napas panjang. Dari mana kamu mendapatkan foto-foto itu? Tidak penting dari mana aku mendapatkannya. Yang penting, aku butuh penjelasan. Siapa wanita ini dan apa yang sebenarnya terjadi? Arga terdiam beberapa saat. Rasa bersalah tampak jelas di wajahnya. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar yang telah disembunyikannya dariku. Aku bisa jelaskan. Arga akhirnya berkata. Wanita dalam foto itu adalah Vina, mantan tunanganku sebelum aku bertemu denganmu. Hatiku mencelos mendengar pengakuannya. Mantan tunangan? Jadi kamu masih bertemu dengannya tanpa aku tahu? Aku tidak bermaksud menyakitimu, Naya. Pertemuan kami tidak ada maksud apa-apa. Dia datang padaku beberapa bulan lalu karena dia sedang dalam masalah besar. Dan aku merasa bertanggung jawab karena masa lalu kami. Apa maksudmu dengan tanggung jawab? Tanyaku, mencoba memahami. Dia hamil, Nay. Sebelum aku bertemu denganmu, kami pernah menjalin hubungan yang serius. Dan saat itu, aku berpikir dia adalah masa depanku. Tapi segalanya berakhir begitu saja. Dan aku melanjutkan hidup. Namun, setelah aku bertemu denganmu dan kami menikah, dia kembali dan mengaku bahwa dia hamil beberapa bulan setelah perpisahan kami. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Semua ini terlalu tiba-tiba dan sulit diterima. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan ini sebelumnya? Kenapa sekarang, ketika semuanya sudah terlihat berantakan? Arga menundukkan kepalanya. Aku takut kehilanganmu, Naya. Aku benar-benar mencintaimu, dan aku tidak ingin masa laluku menghancurkan apa yang kita miliki. Aku salah karena tidak jujur,
dan sekarang semuanya sudah terlanjur rumit. Aku merasa sangat marah dan kecewa. Meski Arga mengaku bahwa dia tidak memiliki perasaan lagi kepada Vina, fakta bahwa dia telah menyembunyikan ini dariku adalah pengkhianatan besar. Arga, kamu seharusnya memberitahuku sejak awal. Kamu memutuskan untuk menyembunyikan ini, dan sekarang aku harus tahu dari orang lain, dari Clara. Arga terlihat bingung. Clara? Bagaimana dia terlibat? Dia yang memberitahuku tentang ini semua. Dia yang mengirimkan foto-foto itu. Arga menatapku dengan wajah yang semakin tegang. Clara? Aku tidak pernah memberitahunya apapun. Dari mana dia mendapatkan foto-foto itu? Entah bagaimana, dia tahu lebih banyak daripada aku. Setelah beberapa saat keheningan, aku tahu bahwa apapun penjelasan yang Arga berikan, hubungan kami sudah terlalu rusak oleh kebohongan ini. Kepercayaan yang dulu kukira begitu kuat, kini telah hancur. Aku butuh waktu, Arga, kataku akhirnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu untuk semua ini. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa takut dan tidak percaya seperti ini. Arga tampak sangat terluka, tapi dia tidak memaksa. Aku mengerti. Nay, aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku hanya berharap kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku mulai mempertimbangkan masa depan hubungan kami dengan serius. Aku telah mencintai Arga dengan sepenuh hati, tapi rasa sakit akibat kebohongannya terlalu sulit untuk diabaikan. Di sisi lain, pertemuanku dengan Clara terus menghantuiku. Clara sepertinya memiliki agenda tersembunyi, dan aku yakin dia senang melihatku dalam keadaan kacau. Di tengah kebingunganku, aku memutuskan untuk bertemu Clara lagi. Aku harus mendapatkan penjelasan tentang motifnya. Ketika aku tiba di kafe yang sama seperti sebelumnya, Clara sudah duduk di tempat yang sama, menungguku dengan senyum dinginnya. Naya, aku tahu kamu akan kembali, katanya dengan nada penuh kemenangan. Kenapa kamu melakukan ini, Clara? Apa tujuannya? Kamu sudah tidak bersama Anton lagi, jadi kenapa kamu masih berusaha menghancurkan hidupku? Clara menatapku dengan tatapan dingin. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi aku selalu iri padamu. Naya, hidupmu selalu terlihat sempurna. Kamu mendapatkan cinta yang tulus dari pria yang tampan dan sukses, sementara aku selalu di posisi kedua. Pertama dengan Anton, dan sekarang dengan Arga. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Apa maksudmu dengan Arga? Clara tersenyum sinis. Oh, kamu benar-benar tidak tahu, ya? Aku dan Arga pernah dekat sebelum kamu muncul dalam hidupnya. Tapi kemudian kamu datang dan merebutnya dariku. Sejak itu, aku bertekad untuk menghancurkan kebahagiaanmu, seperti yang kamu lakukan padaku. Aku tidak pernah merebut siapapun darimu, Clara. Jawabku, mencoba tetap tenang. Kamu yang terus menanamkan rasa benci ini pada dirimu sendiri. Clara tertawa kecil. Mungkin kamu benar. Tapi sekarang, lihatlah di mana posisimu. Kamu diambang kehilangan Arga, dan aku merasa puas melihat itu. Aku merasa muak dengan sikap Clara. Dia telah menjadi racun dalam hidupku, dan aku tidak akan membiarkannya terus mempengaruhi keputusanku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dari meja dan pergi, meninggalkannya di sana dengan rasa puas yang tidak akan bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, setelah merenungkan segala hal yang terjadi, aku akhirnya membuat keputusan. Aku menemui Arga untuk membicarakan langkah berikutnya. Arga, aku sudah memikirkan ini baik-baik, kataku dengan tegas. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini.
Terlalu banyak luka dan kebohongan yang tidak bisa aku lupakan. Arga menatapku dengan mata berkaca-kaca, tapi dia tidak membantah. Jika itu yang kamu inginkan, Naya, aku tidak akan menahanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, dan aku juga mencintaimu. Tapi terkadang cinta saja tidak cukup. Kami mengakhiri hubungan kami dengan perasaan damai, meski rasa sakit itu masih ada. Aku sadar bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk diriku sendiri. Arga bukanlah orang yang buruk, tapi hubungan kami telah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Setelah semua yang terjadi, aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri dan membangun hidup yang lebih baik. Bisnisku berkembang pesat, dan aku menemukan kembali kebahagiaanku melalui kemandirian dan pencapaian pribadi. Clara, dia akhirnya lenyap dari kehidupanku, dan aku tidak pernah mendengar kabar tentangnya lagi. Beberapa bulan kemudian, di tengah kesibukan pekerjaanku, aku bertemu dengan seseorang yang baru, seorang pria yang penuh perhatian, mendukung, dan memahami. Hubungan kami tidak dibangun di atas kebohongan atau rasa takut, tapi dengan kejujuran dan saling percaya. Dan disitulah aku menemukan kebahagiaanku yang sebenarnya, di dalam diriku sendiri, dan dalam kejujuran yang akhirnya kutemukan bersama orang yang tepat. Beberapa minggu setelah perpisahanku dengan Arga, suasana hatiku masih naik turun. Meskipun aku telah mengambil keputusan yang benar untuk diriku sendiri, ada momen-momen ketika kenangan masa lalu masih menghantui. Setiap sudut rumah, setiap tempat yang kami kunjungi bersama, terasa penuh dengan bayangan-bayangan masa lalu yang tidak bisa segera hilang. Namun, aku berusaha keras untuk fokus pada diriku sendiri. Aku memperluas bisnis dekorasi event yang sudah kumulai beberapa tahun lalu, bahkan menambah beberapa cabang di luar kota. Kesibukan ini adalah cara terbaik untuk mengalihkan perasaanku, sekaligus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Tapi meskipun aku sibuk, ada satu bagian dalam diriku yang selalu kosong ketika pulang ke rumah. Saat-saat sepi menjadi momen refleksi, dan perlahan aku belajar menerima bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari cinta seseorang, tapi juga dari cinta pada diri sendiri. Aku memutuskan untuk memulai meditasi dan menulis jurnal. Hal-hal ini membantuku mengurai perasaanku, menyadari bahwa luka-luka yang dulu menyakitkan mulai sembuh sedikit demi sedikit. Suatu hari, di sebuah acara besar yang aku kelola, aku bertemu kembali dengan Arga. Dia datang sebagai tamu undangan bersama beberapa rekan kerjanya. Aku tidak tahu dia akan hadir, dan ketika mataku menangkap sosoknya di tengah keramaian, aku merasakan jantungku berdegup kencang. Arga melihatku dari kejauhan dan tersenyum kecil, senyuman yang penuh rasa bersalah dan kenangan masa lalu. Dia mendekatiku setelah beberapa saat, menyapaku dengan tenang. "Naya, lama tidak bertemu," katanya dengan suara yang hangat namun penuh kehati-hatian. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. "Iya, sudah lama. Bagaimana kabarmu?" "Baik. Dan kamu? Aku dengar bisnis kamu makin sukses." Percakapan kami berlangsung canggung, namun tidak ada lagi rasa sakit yang mendalam seperti dulu. Saat itu, aku sadar bahwa aku sudah cukup kuat untuk menghadapi Arga tanpa terjebak dalam luka masa lalu. Meskipun hatiku sempat hancur karenanya, aku telah tumbuh lebih kuat. Setelah beberapa menit berbicara, Arga mengakui sesuatu. "Naya, aku masih sering berpikir tentang kita, tentang kesalahan yang aku buat. Aku minta maaf sekali lagi atas semua itu." Aku tersenyum tipis. "Arga, aku sudah memaafkanmu. Meskipun perpisahan kita sulit, aku belajar banyak dari pengalaman itu. Dan sekarang,
Aku bisa bilang aku baik-baik saja. Arga terlihat lega, meskipun ada kesedihan di matanya. Aku senang mendengar itu. Naya, kamu memang perempuan yang kuat. Kami tidak berbicara lama, tapi percakapan singkat itu memberiku rasa penutupan. Aku tahu saat itu bahwa aku telah benar-benar melangkah maju dari masa lalu. Waktu terus berjalan, dan hidupku semakin penuh dengan kebahagiaan. Selain kesuksesan dalam bisnis, aku juga mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk diriku sendiri, melakukan hal-hal yang membuatku bahagia, seperti bepergian, belajar hal baru, dan bertemu teman-teman baru. Di antara mereka, ada seorang pria yang mulai memasuki hidupku tanpa aku sadari. Tio, salah satu pengusaha muda yang sering terlibat dalam acara yang aku kelola. Tio adalah pria yang tenang, penuh perhatian, dan selalu memberikan dukungan dengan caranya yang lembut. Awalnya, kami hanya berteman. Tapi seiring waktu, aku merasakan kenyamanan yang berbeda saat berada di dekatnya. Dia tidak pernah memaksakan apapun, selalu memberiku ruang untuk menjalani hidupku sendiri. Dia tahu aku masih dalam tahap pemulihan dari masa laluku, dan dia tidak terburu-buru. Suatu malam, setelah kami selesai mengadakan sebuah acara besar, dia mengundangku makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman. Di tengah percakapan kami yang hangat, Tio berkata dengan lembut, "Naya, aku menghargai semua yang kamu lalui. Aku tahu kamu butuh waktu, dan aku tidak akan mendesakmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, jika kamu siap untuk membuka hati lagi." Kata-katanya sangat tulus, dan hatiku mulai terbuka untuk kemungkinan baru. Aku menyadari bahwa meskipun luka-luka di masa lalu meninggalkan bekas, aku berhak mendapatkan kesempatan untuk bahagia lagi. Beberapa bulan berlalu, dan hubunganku dengan Tio tumbuh semakin kuat. Aku merasa menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dan memahami diriku. Tidak ada kebohongan atau rasa takut seperti dulu, hanya kejujuran dan cinta yang tulus. Aku tahu bahwa Tio adalah sosok yang berbeda dari Arga. Dia hadir dalam hidupku bukan untuk memperbaiki luka-luka masa lalu, tapi untuk berjalan bersamaku dalam kebahagiaan yang baru. Hubungan kami tidak sempurna, tapi kami berdua berkomitmen untuk selalu saling mendukung dan terbuka. Pada suatu sore yang cerah, ketika kami sedang berjalan di pantai, Tio tiba-tiba menghentikan langkahku. Dia menggenggam tanganku erat dan menatap mataku dengan penuh kasih. "Naya, aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku ingin kita terus bersama dalam waktu yang lebih lama. Aku mencintaimu, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Dengan air mata kebahagiaan di mataku, aku mengangguk dan menerima lamarannya. Di saat itu, aku tahu bahwa akhirnya aku menemukan cinta yang sejati, cinta yang tidak dibangun di atas luka masa lalu, tapi di atas kejujuran, kepercayaan, dan kebahagiaan yang tulus. Hidupku telah berubah sepenuhnya. Dari seorang perempuan yang terluka dan dikhianati, aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri dan membangun hidup yang penuh makna. Hubunganku dengan Tio adalah hadiah yang indah, tapi lebih dari itu, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari diriku sendiri. Arga, dia telah menjadi bagian dari masa lalu yang aku hormati, tapi aku tidak menyesal mengambil keputusan untuk berpisah dengannya. Setiap pengalaman, baik atau buruk, telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kini, aku melangkah ke masa depan dengan penuh harapan, percaya bahwa hidup selalu menawarkan kesempatan baru untuk menemukan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian.